umat Katolik Paroki Santo Yusuf Kotwaru, kita sudah memasuki minggu kedua Prapaskah, dan kali ini saya akan memberikan pembekalan untuk pertemuan kedua pendalaman iman. Pertemuan kali ini bertemakan berdialog dalam keluarga. Bacaannya dari Familiaris Consortio. Tujuannya agar peserta dapat membangun dialog antar anggota keluarga. Ya, pertemuan kedua. Balik. Oh, enggak ya? Enggak balik. Ya. Seperti pendalaman yang pertama, tentukan dulu siapa yang mau memimpin. Kemudian siapa yang akan memimpin lagu. Ya latihan dulu, kalau perlu latihan dulu, latihan nyanyi. Ambil gitarnya, ambil organnya, ambil buku Mada Baktinya, ya latihan dulu. Ya, sebelum memulai acara pendalaman iman. Tapi yang pertama-tama harus menentukan siapa yang akan menjadi pemandu. Bapaknya kah, ibunya kah, anak yang paling besar kah, atau siapa saja, tentukan dalam keluarga. Itu bagian dari proses dialog dalam keluarga, musyawarah dalam keluarga. Ya, salah satunya menentukan siapa yang menjadi pemimpin atau pemandu pendalaman iman untuk kali ini, ya. Lalu setelah ditentukan siapa pemimpinnya, siapa yang memimpin lagu, tentukan juga siapa yang akan membaca Injil nanti. Nah, nanti Injilnya akan diambil dari teks kitab suci, dari Injil Matius bab 21, 28 sampai 32. Siapkan dulu bacaannya, ya. Nah, kemudian setelah itu tentukan kapan akan mengadakan pendalaman iman. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Mau jam siang, sore, malam sebelum tidur, ya. Atau jam berapa, kesepakatan keluarga. Ya, di mana-mana yang memungkinkan keluarga bisa mengumpul bersama. Ya, ini dipandu seperti doa. Ya, pembukaan adalah pembuka, ada di situ, kemudian ada doa pembuka, sudah ada. Nah, tema kali ini berbicara soal dialog dalam keluarga. Di sini dalam buku ini, dalam buku panduan diberikan contoh ibu yang menggugat anaknya soal warisan. Ibu yang digugat anaknya soal warisan. Ya, lalu ibunya juga gugat, saya capek jadi ibu, dia harus bayar air susu saya. Ini saling menuntut. Ya. Ini juga proses dialog, ya, saling menuntut dalam keluarga ini juga merupakan dialog yang seperti apa yang ingin kita kehendaki, ya. Apakah dialog debat, dialog pertengkaran, ngomong kenceng-kencengan, siapa yang ngomongnya kencang adalah yang menang. Kalau kemudian ngomongnya kalah, kemudian pukul, banting piring, banting pintu, banting meja, pukul meja, ya. Apakah itu yang mau dicapai dalam dialog, ya. Dalam sila keempat Pancasila kan soal musyawarah, ya. Soal musyawarah itu mungkin diambil kata sederhana dalam bahasa Jawa, nek ono opo-opo mbok yo dirembuk, ya. Sekali lagi, ya.
nek ono opo-opo mbok iya dirembuk, atau dalam bahasa sederhana dalam bahasa Indonesia, kalau ada apa-apa mbok iya dibicarakan, ya. Selama masih bisa saling menyapa, masih bisa saling berbicara, selama masih bisa saling dialog, masih banyak jalan keluar untuk menyelesaikan. Tapi kalau tidak lagi ada jalan keluar, dialog yang maunya menang sendiri, dialognya satu arah terus susah, atau sama-sama diam semua, dia tidak menyelesaikan masalah, ya. Tuh, ini dalam keluarga memang ini disoroti soal pertengkaran, soal ibu dan anak, soal warisan. Ya mungkin bagi kita bisa aneh seorang anak menuntut warisan. Nah, ini kadang-kadang ada yang mengatakan demikian, kan? Harta orang tua itu harta anak. Tapi apakah harta anak itu bisa menjadi harta orang tua? Bisa ya. Ketika orang tuanya lebih makmur daripada anak-anaknya, ya mungkin anak-anaknya bisa berjaga-jaga untuk menunggu warisan. Ya, apakah mereka berdoa supaya cepat-cepat orang tuanya wafat supaya berbagi warisan, ya nggak tahu. Atau sebelum orang tuanya wafat meminta warisan, saya juga nggak tahu. Apa bedanya warisan dan pemberian? Ya mari kita renungkan, kita dialogkan, ya. Tidak mudah, karena soal warisan itu juga menjadi permenungan yang seharusnya harta yang dicapai, yang diperoleh dari kerja keras, dari bangun pagi sampai malam, mempunyai harta yang melimpah, seharusnya disyukur oleh anak-anaknya untuk dijadikan modal ke depan, untuk dinikmati bersama. Tetapi tidak jarang bisa saja warisan itu menjadi bahan pertengkaran satu sama lain, saling menikam, saling membenci, saling membuli, dan sebagainya. Sehingga harta itu mestinya disyukuri, tetapi menjadi bahan pertengkaran. Nah, ini dialog yang bagus loh ini. Untuk saya ya jelas ini buku ini bukan buatan saya, ini buatan dari seksi pemberdayaan ekonomi dari Gusman Banjarmasin, ya. Kita diajak untuk merenungkan, dan kebetulan sebagai contoh adalah rebutan warisan. Seorang anak menuntut hak warisan, ibunya menuntut hak bayar ketika dia menyusui anaknya. Jadi sudah ditotal waktu hamil berapa biaya ke dokter, sewa perut berapa rupiah per hari, ya, kemudian air susu per mili berapa. Bisa saja karena di sana saling menuntut, bukan saling melayani, bukan saling mencari solusi, tetapi saling menuntut. Ya, ini dialog yang pasti akan berakhir dengan tidak berdamai, tetapi akan berakhir dengan saling melukai dan saling menyakiti. Bahkan lukanya bisa-bisa dibawa ke alam kubur, ya, mati dalam kebencian, mati dalam dendam, mati dalam ada perdamaian karena pertengkaran dalam keluarga. Nah, itu ini cukup menarik. Mari kita renungkan nanti, ya, pertemuan ini untuk bicara soal dialog dalam keluarga, ya, dialog dalam keluarga. Bicarakan baik-baik. Banyak kok, ya, bahan dialog yang bisa dipakai di dalam keluarga, ya. Misalnya seorang anak pengen motor baru, HP baru, nangis, ngambek, nggak mau belajar, nggak mau makan, nggak mau sekolah. Nah,
Padahal pinter anaknya, ya, tapi karena mungkin dialognya nggak pas, taunya orang tuanya ada dan ada, nggak tahu orang tua gaji berapa, penghasilannya berapa, nggak mau tahu, ya, karena tidak terjadi dialog. Ini loh nak, bapak punya pemasukan sekian, ibumu sekian, adik-adikmu perlu biaya sekian, listrik sekian, air sekian. Ya, mungkin dialog ekonomi dalam keluarga pun juga perlu dibicarakan, ya, sehingga menjadi bagian dalam dinamika hidup berkeluarga. Nah, atau hal yang lain, soal misalnya keluarga punya motor satu, bapaknya mau kemana, ibunya mau kemana, anak-anaknya mau kemana. Nah, motor satu itu pun bisa menjadi bahan dialog. Siapa yang memakai, siapa yang tanggung jawab, kapan jamnya, dan bagaimana memberikan sebuah solusi. Apakah ada yang mengantar, ada yang menjemput, nah, itu juga bahan dialog. Ya, masak memasak. Ya, yang satu suka manis, yang satunya asin, yang satunya vegetarian, yang satunya harus makan daging semua. Itu pun juga bahan dialog. Ya, kalau di dalam program ME yaitu ada namanya BPS, bagaimana perasaan saya, suami istri berdialog. Ya, bagaimana perasaan saya, suami mengatakan perasaannya pada pasangannya, istri juga mengatakan sesuatu bagaimana perasaannya. Ya, sesekali waktu juga mereka mendengarkan perasaan anak-anak. Anak-anak pun juga sesekali waktu juga mendengarkan perasaan orang tua, harapan-harapan dan sebagainya. Ya, dialog, ya. Dialog verbal non verbal. Dialog itu tidak harus bicara secara verbal, itu juga penting, tapi juga non verbal. Bahkan ada teori yang mengatakan 70% dialog non verbal itu lebih efektif. Ya, dialog non verbal itu lebih efektif, tapi saya nggak tahu bagaimana teori ini bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya begini, waktu saya kecil tentu saja, ketika saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada orang tua saya cukup batuk aja. Ya, saya paham, oh ini dilarang, ya, dilarang. Lalu kalau itu saya melakukan kesalahan di depan publik, bapak saya batuk, bapak saya melirik saya paham bahwa saya dilarang untuk melakukan itu. Kemudian baru sampai rumah dikasih wejangan panjang-panjang. Misalnya bikin malu orang tua saja, di depan banyak orang bikin malu ini itu. Ya. Padahal pas di depan publik bapak saya cukup batuk. Paham, ya. Sekarang kalau anak-anak itu melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki orang tuanya kemudian batuk, anaknya kan bilang, batuk kah pak? Ya bisa saja, ya. Ada bahasa nonverbal, gembira, senyum, mata melotot, mata melirik, mata berkedip, mata jahil, mulut jahil, mencucu, cemberut, itu bahasa nonverbal yang terkadang itu dayanya luar biasa, bahkan 70% itu efektif, ya. Misalnya duduk bersama, kita diajak ngomong, kemudian kita wajah saya cemberut, yang ngajak ngomong udah mikir, oh romonya nggak enak diajak ngomong, mungkin sedang sibuk atau sedang apakah. Maka dikatakan supaya penafsirannya tidak salah, memang harus ditekankan dengan berdialog, bicara. Ada apa Romo kok cemberut? Oh maaf, saya sedang sakit gigi. Ini bukan saya cemberut, saya sakit gigi. Ternyata cemberutnya itu bukan karena marah, tetapi karena sakit gigi. Bisa saja. Yang penting dibicarakan, ya. Bicarakan bisa lewat WA.
bisa telepon anaknya pergi, nak kamu sedang kemana, ya, ibu sedang kemana, pak sedang kemana, ada WA group, ya, dialog, ngeluyur jalan ya pamitan di grup sebagai keluarga. Itu kalau dalam keluarga itu saling atau kalau tidak itu ya pakai tulisan pamit begitu ya, bisa saja ya, bisa saja. Sekali lagi, dialog adalah salah satu jalan untuk membuka diri, untuk mengenal perasaan, keinginan orang lain di luar kita, bertemu dengan kepentingan-kepentingan kita, sehingga kepentingan orang lain terjaga, kepentingan kita terjaga. Hak dan kewajiban pun kemudian sama-sama terakomodasi. Hak saya batasannya adalah, atau kebebasan saya batasannya adalah kebebasan orang lain. Hak saya batasannya adalah hak orang lain. Itu juga perlu dibicarakan biar tidak menangnya sendiri, ya. Itu juga tidak mudah, sehingga berdialog dalam keluarga. Romo kalau dalam keluarganya orang bisu semua gimana? Ya pakai nonverbal atau pakai makan kumpul ya, pakai bahasa isyarat pun juga tahu ya. Itu lah, apakah nanti mudah untuk mengungkap siap-siap orang tua nanti kalau mendengarkan perasaan anak-anak ya, karena merasa anak ya, kamu tahu apa, tapi siapa tahu perasaan anak itu juga akan mengagetkan orang tua ya, atau sebaliknya bagaimana perasaan orang tua itu bisa mengagetkan anak-anak ya. Kemudian dalam dialog bukan saling menuntut tapi saling mendengarkan. Sekali lagi ya, dalam dialog bukan saling menuntut tapi saling mendengarkan, memahami, mengerti dan menerima, dan akhirnya dalam dialog nanti adalah saling mengampuni ya kalau ada salah. Tuhan sendiri adalah Allah yang berdialog dengan manusia. Dialognya luar biasa ya. Tuhan itu berdialognya karena ada manusia nih, Tuhan jaraknya begitu jauh, dialognya nggak tanggung-tanggung. Dialog Tuhan itu menjelma menjadi manusia agar bahasanya dipahami oleh manusia. Ini adalah sebuah catatan yang harus kita pahami dalam pertemuan yang kedua ini. Allah menjelma menjadi manusia itu peristiwa Allah berdialog dengan manusia agar bahasanya dimengerti dan diterjemahkan dengan pasti. Manusia dapat memahami apa kehendak dan rencana Allah, yaitu agar manusia diselamatkan. Ya, itu ya, digarisbawahi dalam dialog agar manusia diselamatkan. Dalam dialog keluarga, bagaimana keluarga dapat diselamatkan, bagaimana anak-anak dapat diselamatkan, bagaimana orang tua dapat diselamatkan, entah selamatkan dalam arti kepentingannya terakomodasi atau banyak kerinduannya juga terakomodasi tanpa mengesampingkan hak-hak satu sama lain. Ini cukup menarik ini ya, dialog dalam keluarga ya. Silakan menggali lagi keluarga-keluarga untuk saling berbicara satu sama lain. Jangan diam. Kalau diam kita nggak tahu apa yang dikehendaki. Bapaknya diam terus, anak-anak nggak tahu apa yang dikehendaki. Ibunya diam terus nggak tahu apa yang dikehendaki oleh ibunya, atau anaknya diam terus nggak tahu anak-anak apa yang dikehendaki ya. Bisa ngambek ya, merajuk ya. Sudahlah ya, kalau ada apa-apa dirembuk. Selama bisa berdialog,
selama masih bisa berbicara satu sama lain, masih bisa saling mendengarkan, masih saling bisa menerima, masih bisa saling mengerti, dan yang penting bisa saling memahami dan saling mengampuni, maka terjadi jalan keluar. Sehingga bukan saja kamu oke, aku oke, tetapi kamu oke, generasi oke, keluarga oke, dan Tuhan pun menjadi kekuatan dalam keluarga. Jangan lupakan bacaan Injilnya ya, bacakan ya, supaya Injilnya tidak ditinggalkan, karena Injil dalam bacaan ini juga menjadi kekuatan dalam melakukan pendalaman lebih jauh lagi. Nah, kemudian setelah ada peneguhan dari pemandu, ada sharing yang kemudian sebelumnya dipandu dengan sharing apa reaksi adik-adik ketika dimarahi orang tua, apa yang menarik bagi adik-adik ketika ngobrol bersama orang tua, ya, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikembangkan. Jangan, nggak usah kaku-kaku ya, karena ada dialog-dialog ya yang bisa membuat keluarga satu sama lain mengalami jalan keluar untuk hidup lebih baik ya. Mudah-mudahan ya kita pun juga mempunyai waktu yang tepat untuk bicara satu sama lain. Dan jangan lupa masing-masing anggota keluarga menyiapkan doa permohonan ya, menyiapkan doa permohonan. Kemudian aksi konkretnya seperti apa? Dan di buku ini ada ya, siap melaksanakan pendalaman iman Minggu Prapaskah yang kedua. Tuhan memberkati.